Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, segala puji milik Allah, zat yang telah menerangi alam semesta dengan cahaya yang begitu cemerlang, cahaya yang telah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan terus sampai kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, para tabi'in, serta kepada kita selaku umatnya ila yaumiddin. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di momen ini sepatutnya kita kembali merenung bahwa suatu saat ketika setelah sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah dipenuhi dengan para sahabat di mana baginda Rasul sebagai imamnya. Ketika itu selesai sholat, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menengok ke belakang, menengok kepada jamaah, menengok kepada para sahabat, dan baginda Rasul melantunkan sebuah ayat yang Allah abadikan dalam suratul Kahfi ayat terakhir. Rasulullah dengan nada sedikit rendah menyampaikan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa katakan, kata Allah, hai Muhammad, hai Rasul. Rasul seolah-olah berkata kepada para sahabat, aku ini adalah manusia biasa, di mana aku, kata Rasul, butuh makan, butuh minum, butuh kebutuhan biologis dan kebutuhan seperti manusia-manusia pada umumnya. Ketika mendengar perkataan itu, ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala itu, menangis Abu Bakar, hadirin, menangis terseduh-seduh. Ketika Abu Bakar menangis, para sahabat pun terheran dan ikut menangis. Mengapa Abu Bakar menangis? Mengapa mertua dari baginda Rasul menangis? Karena tahu Abu Bakar bahwa yang dikatakan baginda Rasul adalah hal terakhir, hal yang dimana dia tidak akan ketemu lagi dengan baginda Rasul. Menangis Abu Bakar. Ketika Al-Fakir bayangkan betapa sedihnya Abu Bakar, seorang Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar menangis, tahu Abu Bakar bahwa baginda Rasul tidak akan lama lagi beliau usianya. Baginda Rasul tidak akan lama beliau hidup mendampingi para sahabat dan kaum muslimin saat itu. Selang beberapa hari, Rasulullah terdengar kabar bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Dikabarkan kepada para sahabat, dikabarkan kepada Sayyidina Ali, dikabarkan kepada Abu Bakar, dikabarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika sahabat yang lain sedih menangis, tapi berbeda dengan Umar. Umar mencabut pedang, pergi ke pasar. Saking cintanya kepada baginda Rasul Muhammad SAW bahwa orang yang dicintai tidak boleh meninggal, bahwa orang yang dicintai tidak boleh berpisah.
Marah Sayyidina Umar. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku tebas batang lehernya. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Datang Abu Bakar menasehati Muhammad Rasulullah. Muhammad itu hanya utusan Allah, hai Umar. Bahwa telah datang kepada kita, kepada orang, kepada manusia, banyak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad datang kepada mereka. Mereka meninggal, mereka dibunuh, mereka berpisah dengan umatnya. Apakah, kata Abu Bakar, setelah mendengar baginda Rasul wafat, kamu akan kembali kafir ya Umar? Menangis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Orang yang gagah, orang yang perkasa, orang yang dikatakan sebagai singa padang pasir, menangis Sayyidina Umar mendengar baginda Rasulullah SAW meninggal. Jatuh pedang Sayyidina Umar, mengenang bagaimana beliau bersama Rasulullah SAW menjalani hidup, menjalani. Umar yang tadinya gagah, yang tadinya melawan Islam, tunduk di bawah kaki baginda Rasulullah SAW karena akhlak beliau. Menangis pula Abu Bakar. Mengapa? Mengenang kejadian-kejadian yang romantis bersama baginda Rasul, di mana waktu itu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar menginap di gua Thur, menginap di mana ketika itu baginda Rasul dengan gagah perkasa, dengan penuh keyakinan, di mana waktu itu Abu Bakar sedang ketakutan. Tenang ya Abu Bakrin, tenang hai Abu Bakar, innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana, kata baginda Rasul. Takut Sayyidina Abu Bakar, ditenangkan oleh baginda Rasul. Setelah masuk ke gua, baginda Rasul tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tidur di pangkuan, dan ketika itu ada hewan yang berbisa, atau kalajengking atau ular, tapi dikatakan makhluk yang berbisa, mendekati, akan mematok Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penglihatan Sayyidina Abu Bakar. Sehingga ketika itu kaki daripada tangan daripada Sayyidina Abu Bakar menutup lubang itu, dan dipatoklah tangan Sayyidina Abu Bakar. Mengapa? Sayyidina Abu Bakar tidak ingin bahwa orang yang dia cintai terganggu ketika capek, terlelap di tidurnya. Tidak mau. Menangis Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, mengenang kisah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenang para sahabat dulu ketika masih ada baginda Rasul, bahwa Rasul pernah mengatakan, ketika aku dilahirkan oleh Sayyidatina Aminah, aku dilahirkan waktu itu di Basroh, terlihat cahaya yang begitu bagus di Mekah Al-Mukarramah, di kerajaan yang menyembah api padam, api abadi, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir. Begitu melewati hari-hari di mana mereka mengenang bahwa baginda Rasul orang yang sabar, baginda Rasul orang yang taat, baginda Rasul orang yang hebat. Menangis pula Sayyidina Ali sebagai menantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, sedang berbaring karena sakit yang begitu hebat. Di luar daripada rumah baginda Rasul ada yang mengetuk pintu, tok 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 tok, ada yang mengetuk pintu.
Kata Sayyidatina Fatimah, putri baginda Rasulullah SAW, "Ya ayah, siapa gerangan yang datang?" Kata baginda Rasul, "Tahukah kamu hai Fatimah, dia adalah yang memisahkan kita dari kesenangan. Dia yang memisahkan kita dari ahli-ahli kita. Dia yang memisahkan dari keluarga-keluarga kita." "Siapa ya ayah? Siapa yang mengetuk pintu?" "Israel." Malaikat Israel yang datang. Menangis Fatimah Zahra, menangis putri baginda Rasul. Paham yang dikatakan ayahnya, bahwa ayahnya akan meninggal pada saat itu. Ketika dibukakan pintu oleh Sayyidatina Fatimah, tidak ada orang. Kembali Sayyidatina Fatimah kepada Rasulullah, "Ya ayah, tidak ada orang." Kata Rasulullah SAW, "Jika kamu mengetahui dia telah ada di sampingku Israel." Makin gemetar Sayyidatina Fatimah, karena baginda Rasul akan berpisah dengan keluarga. Dan ketika itu malaikat Israel bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, aku datang ke sini membawa 2 pertanyaan." Kata malaikat, "Engkau mau meninggal sekarang atau nanti?" Kata baginda Rasul, "Tolong tanyakan kepada Allah, jika aku meninggal, bagaimana dengan umatku?" Pergilah malaikat Israel bersama Jibril. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perlu kita ketahui bahwa ketika mencabut nyawa, malaikat Israel tidak datang sendirian. Malaikat Israel didampingi dengan malaikat Jibril. Dan ada 3 kelompok kematian yang menyertai. Yang luar biasa, ketika akan mencabut nyawa baginda Rasul, malaikat Jibril tidak ikut. Jibril tidak ikut datang kepada baginda Rasul. Ditanya oleh Israel, "Bril, nah maneh teu milu?" Kata Jibril, "Ah uing mah moal milu." "Nah moal milu?" "Saya itu tidak tega melihat kekasihku meregang nyawa, melihat meregang nyawa sakit luar biasa ketika dicabut nyawa." Maka malaikat Israel datang sendiri kepada baginda Rasul. Malaikat Israel juga tidak bersama 3 kelompok kematian spesial baginda Rasul. Maka kembali kepada Allah, malaikat Israel dengan malaikat Jibril bertanya. Itu pertanyaan dari Kanjeng Rasulullah SAW, "Bagaimana umatku?" Kata Allah, "Sampaikan kepada kekasihku ya Israel, ya Jibril, tenang. Ketika umatmu bisa memenuhi 2 pedoman, mentaati 2 pedoman, Al-Quran dan hadis baginda Rasul, mereka akan selamat." Disampaikan kepada baginda Rasul. "Ya Rasul, itu jawaban dari Allah." Kata Rasul, "Saya ridho sekarang cabut nyawa." Akhirnya baginda Rasul mulai prosesi pencabutan nyawa. Mulai daripada kaki. Biasanya kalau manusia biasa, hadirin, mulai dari kaki sampai pinggang sampai ke tenggorok, kepada kerongkongan lepas, itu oleh 3 kelompok kematian. Tapi baginda Rasul spesial semuanya oleh malaikat Israel. Mulai daripada kaki baginda Rasul dicabut nyawa sampai ke lutut. Apa yang dia katakan? Ummati, ummati, ummati. Dia mengkhawatirkan kita, hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengkhawatirkan kita selaku umatnya. Beliau mengkhawatirkan kita selaku pengikutnya. Setelah itu bertanya pula baginda Rasul kepada Israel, "Ya Israel, apa ini? Apa ini? Karena aku sangat merasakan sakit," kata baginda Rasul. Kata Israel, "Inilah ya Rasul, sakratil maut." Menangis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya Ijrail, jangan terlalu kencang kau mencabut nyawaku, agak sedikit slow lah. Kata Ijrail, ya Rasul, ini sudah 70 kali aku ringankan sakaratil mautmu daripada orang-orang biasa. Kata Nabi Muhammad, bagaimana jika ini sudah 70 kali diringankan? Bagaimana dengan umatku? Akhirnya baginda Rasul meminta, ya Ijrail, sampaikan kepada Allah. Dan Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, biar aku yang menanggung sebagian daripada rasa sakit sakaratil maut daripada umatku. Dikabulkan Allah. Sehingga ketika meninggal, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha merasakan berat kepala baginda Rasul dan keringat dingin di mana-mana. Akhirnya dilap oleh tangan baginda Rasul. Ketika ditanya, ya Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, mengapa kau lap dengan tangan Rasulullah? Mengapa tidak dengan tanganmu kau lap keringat tersebut? Kata Sayyidatina Aisyah, tangan baginda Rasul lebih halus daripada tanganku, dan kepala yang mulia tidak mungkin harus disentuh dengan tangan yang lain kecuali oleh tangan yang mulianya sendiri. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kaki sampai lutut Rasulullah mengatakan ummati, ummati, ummati. Dari lutut sampai pinggang, apa yang dikatakan baginda Rasul? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat, sholat, sholat. Hai umatku sholat, umatku sholat, umatku sholat. Kata baginda Rasul. Begitu cintanya sampai mau meninggal pun beliau ingat kepada umatnya kita. Apa? Mengapa kita tidak ingat kepada baginda Rasul? Kita lupa. Beliau sampai mau meninggal dunia mengingat kita umatnya. Hadirin, maka ingatlah kebaikan baginda Rasul. Ingat kebaikan baginda Rasul. Mulai daripada tadi yang dikatakan Al-Fakir, sakaratil maut diringankan oleh Allah karena doa baginda Rasul, ditanggung oleh baginda Rasul. Beliau mengatakan ummati, 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 as-sholah, as-sholah, as-sholah. Dan setelah itu lari ke atas dari pinggang sampai gargoroh. Kalau orang sudah mengatakan genggerong, tempat mengalirnya udara, oksigen dan karbon dioksida. Alaikum bisolah, alaikum bisolah, alaikum bisolah. Umat Islam, sholat, sholat, sholat. Maneh babarengan sholat, berjamaah sholatnya. Alaikum bisolah, alaikum bisolah. Segera sholat. Kata baginda Rasul. Setelah dari gorgoroh baru lepas nyawa tersebut. Apa yang dikatakan Rasul? Seharusnya dan biasanya setelah sampai gorgoroh orang sudah tidak bisa lagi berkata-kata, tinggal sudah seperti itu. Sudah tidak bisa berkata-kata lagi, tapi spesial baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau masih menyampaikan pesan kepada kita selaku umatnya. Alaikum bisolah wa mamalakat aimanukum. Hei orang-orang Muslim, sholat dan ajak sholat mereka yang dekat dengan kalian, mereka yang menjadi tanggungan kalian, mereka yang menjadi anak buah kalian, mereka yang menjadi sahabat kalian. Jika orang tua tidak mengingatkan anak untuk sholat, maka orang tua tersebut sudah mengingkari amanat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman yang tidak mengingatkan temannya untuk sholat, maka teman tersebut akan disiksa Allah 2 kali karena tidak mengingatkan. Akan disiksa oleh Allah, beban daripada orang tersebut karena tidak mengingatkan temannya untuk sholat. Tidak gampang hadirin sholat. Kita punya saudara tidak sholat, berat beban kita, harus mengingatkan. Jika tidak mengingatkan, Allah akan mengingatkan kita. Bagaimana cara Allah mengingat kita? Terserah Allah caranya. Bebas Allah. Lebih bebas daripada sultan. Sultan bebas, apalagi Allah yang punya segalanya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Setelah lepas pun nyawa baginda Rasul, apa yang terjadi? Nyawa lepas dari raga baginda Rasul, semuanya hening. Burung berhenti berterbangan. Kalau kita lihat kupu-kupu di sini berhenti, angin berhenti, air berhenti mengalir. Ketika nyawa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lepas daripada raganya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, momentum Rabiul Awal, kita mengingat bagaimana kecintaan baginda Rasul kepada kita. Bagaimana kecintaan Rasul kepada kita. Dan ayat tadi Al-Fakir teruskan, faman kana yarju liqa'a rabbi ahada wa la yusyrik bi rabbi ahada. Kata Allah dalam suratul Kahfi, mohon maaf jika Al-Fakir agak kurang, agak sedikit lupa Al-Fakir ayatnya. Tapi artinya, jika aku adalah manusia biasa, kata baginda Rasul, maka perbuatan atau berbuat solihlah, beramal soleh, kata Rasul. Beramal soleh, kita adalah sedang di dalam ladang, yang dimana ladang ini bisa kita jadikan ladang yang tandus atau ladang yang berpenghasilan atau ladang yang produktif. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Jika tidak berbuat baik, berarti ladang ini adalah ladang yang tandus. Dan wala yusyrik birabbihi ahada, birabbihi ahada. Dan jangan sesekali, kata Rasul, engkau menyekutukan Allah dalam beribadah. Jangan. Maka amanat baginda Rasul haruslah kita laksanakan. Apa amanatnya? Salat. Ajak teman kita, saudara kita, orang yang dekat dengan kita, orang yang di bawah kita, baik bawah daripada umurnya, baik bawah daripada jabatannya, baik bawah dalam penghasilannya, ajak mereka untuk sholat. Seorang bos akan ditanyai tentang anak buahnya ketika anak buahnya tidak sholat. Jika mereka dua-duanya muslim, bos muslim dan anak buahnya pun muslim, sholat. 2. Mengerjakan amal soleh. Selain sholat, banyak amal soleh yang lain. Banyak. Kerjakan amal soleh, kata baginda Rasul lewat firman Allah Ta'ala suratul Kahfi ayat terakhir. Dan yang terakhir, jangan syirik. Jangan sesekali menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Jangan pernah menyekutukan Allah. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika alam semesta ini telah hancur, kiamat namanya, dan orang akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, maka yang terakhir dicabut nyawa siapa? Ijrail alaihi salam. Malaikat Ijrail yang paling terakhir dicabut nyawa. Siapa yang mencabutnya? Ijrail sendiri. Setelah semua mati, setelah semua hancur, maka dibangkitkan. Itulah hari kebangkitan. Maka yang pertama dicari adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari makamnya. Jibril, Israfil, Ijrail, Malik mencari. 4 malaikat mencari makam baginda Rasul. Ketemu akhirnya. Dibangkitkan baginda Rasul. Tidak ada yang berani membangkitkan baginda Rasul. Siapa yang membangkitkan? Malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Bangun baginda Rasul. Bangun dari kematiannya. Bangun dari tidurnya. Setelah bangun, layaknya orang yang tidur, ngerejat, mun bahasa Sunda mah korejat. Ainun Jibril. Iya poinon ieu. Kata Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ini hari apa?" Kata Jibril, "Ini hari kebangkitan ya Rasul. Ini hari kebangkitan, semua umat manusia dibangkitkan.
Semua makhluk dibangkitkan dari kehancuran. Apa yang pertama kali ditanyakan? Siapa yang pertama kali ditanyakan oleh baginda Rasul? Bagaimana dengan umatku? Di mana umatku ya Jibril? Sebelum meninggal beliau ingat umatnya. Setelah meninggal, setelah dibangkitkan pada hari kebangkitan, umatnya yang ditanya. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim. Mungkin kita jarang bertemu dengan bos, mungkin kita jarang bertemu dengan atasan yang selalu mengingat anak buahnya. Orang tua pun sudah tidak ingat di waktu itu kepada anak-anaknya. Anak-anak pun tidak ingat lagi, sudah lupa kepada orang tuanya. Baginda Rasul menanyakan, di mana umatku ya Jibril? Di mana umatku? Kata Jibril, selau ya Rasul, selau, kalem, tenang. Umatmu selamat, kata Jibril alaihi salam, yang mengikuti Al-Quran dan yang mengikuti sunnah. Tersenyum baginda Rasul mendengar umatnya selamat, umat yang taat selamat. Begitu kecintaannya kepada umatnya baginda Rasul. Kita kembali bertanya kepada kita selaku umat pada Rasulullah SAW, apa yang telah kita berikan untuk Rasul? Jika kita adalah anak, nama orang tua kita dicoreng nama baiknya di masyarakat, apa peran kita sebagai anak? Mencoreng nama baik orang tua, anak durhaka. Kita sebagai umat Rasul, kita mencoreng nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perlakuan, dengan tingkah laku kita, dengan ucapan kita, mencoreng mencoreng kesucian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ketika kita berbuat tidak baik, Rasul tidak rugi, tapi kontribusi kita, feedback kita kepada Rasul apa? Begitu cintanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mau meninggal, dan setelah meninggal di umatnya ditanyakan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kesimpulannya, mari kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam solat, tidak berat kita solat, non hesena solat, berbuat solih. Yang ketiga, jangan syirik. Itu amanat baginda Rasul. Semoga kita bisa menjadi umat yang dipilih oleh baginda Rasul, bisa mendampingi beliau di Jannatul Firdaus insya Allah. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.